damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga mengutus kamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Halo, shalom semuanya. Gimana nih kabarnya? Kak Gian gimana kabarnya? Wah, pastinya baik dong. Wah, semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, gimana nih sekarang? Sudah siap dong untuk memuji nama Tuhan? Ya, kalau kita semua sudah siap, kita mau siapkan hati kita. Saya berikan kesempatan kita semua untuk bisa mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita satu dalam doa. Benar ya Bapa, bahwa kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menghirup nafas yang segar daripada Tuhan saja. Dan Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah panggilan dan karir. Pernah gak sih kita mengalami yang namanya kebingungan? Gimana nanti ya masa depanku? Gimana nanti panggilanku untuk melayani Tuhan? Atau gimana nanti karir dan hidupku selanjutnya? Saya pun pernah mengalaminya. Tetapi ada satu hal yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab hanya Tuhan yang memelihara kita semua. Tetap semangat, dan yang penting kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan Tuhan Yesus baik. Kita semua bangkit berdiri, kita bertepuk tangan.
Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu berkatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus memang baik terhadap kita semua. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan saat ini, apakah kita semua sudah menjadi saksinya Tuhan? Apakah kita sudah mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Namun sebelumnya, kita akan naikkan pujian. Karena salib-Mu. Mari kita merenungi segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya memberikan kesempatan kita semua untuk bisa menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan. Biarlah Tuhan boleh selalu mengampuni kita. Dan kita boleh menjadi yang terbaik buat Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena hanya karena salib Tuhan yang boleh menebus segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena salib-Mu, karena darah-Mu yang
diselamatkan. Engkau boleh tebus kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Seringkali kami membuat Engkau kecewa Tuhan. Seringkali kami membuat Engkau marah, menyakiti hati saudara-saudara kami. Tapi kami percaya, ketika kami mau datang kepadamu, kami mohon kepadamu, mohon tuntunan daripadamu, Tuhan boleh mampukan kami, untuk kami boleh senantiasa menjadi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. KASIH 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Saat ini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita juga siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh sentuh hati kita dan kita boleh menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Sentuh hatiku. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, sentuh hatiku Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Shalom, anak-anak Tunas yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik, sehat, dan tetap melakukan tugas kalian dengan penuh sukacita. Saya Pendeta Andri Wahyudi melayani di Gereja Kristus Ketapang, Pos Villa Tangerang Indah. Saya harap kamu tahu, kalau belum tahu ya mungkin bisa cari tahu. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Jikalau belum persiapkan Alkitab, ayo ambil Alkitabnya dulu supaya kita bisa mengikuti firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, hari-hari boleh kami lalui. Dan pada hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah, biarlah Tuhan berkati. Sebentar kami mau baca firman, biarlah nilai-nilai rohani membuat kami semakin mencintai Tuhan. Pimpin kami dan kuasai kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan membacakan Alkitab buat kalian semua. Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 4 ayat yang pertama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca. Dan lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan itu dapat kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Anak-anak Tunas remaja yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan kita dengan judul Panggilan dan Karir. Wah, seru banget nih tema ya. Karena setiap kita, terutama kalian, akan melihat apa panggilan dan karir. Nah, seringkali panggilan dan karir ini ada yang mempertentangkan. Katanya kalau panggilan itu hanya untuk hal-hal yang rohani, melayani di gereja, melayani sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Sedangkan karir itu katanya berkaitan dengan kerja-kerja secara sekuler. Benarkah itu ya? Benar gak ya? Mari kita akan membahas tema ini dengan baik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dua kata ini tidak perlu dipertentangkan. Karena dua kata ini merupakan satu tugas yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena di dalam Alkitab, setiap manusia diberi mandat untuk melakukan pekerjaan. Tidak dilihat apa fungsinya, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dirinya, orang lain, dan tentunya oleh Tuhan. Jadi pada hakikatnya pekerjaan itu sendiri merupakan hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Apakah itu pekerjaannya? Mulai dari manajer, dokter, gojek, pendeta, hoki-koki, suster, pemulung, dan mungkin masih banyak lagi kita deretkan apa jenis pekerjaannya. Adalah pekerjaan yang dipercayakan.
harus kita bekerja dengan tanggung jawab. Di dalam Alkitab kita juga kita melihat bahwa Allah kita juga melakukan pekerjaannya dengan menciptakan dunia ini. Yesus sendiri, banyak orang katakan bahwa dia adalah tukang kayu, dan Yesus melakukan pekerjaannya dengan giat. Sehingga Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada orang yang malas supaya tidak malas. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 ia mengatakan, sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan itu kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Waduh, perintah ini sudah sangat jelas ya. Semua orang jangan malas, harus melakukan tugasnya. Kalau nggak bekerja, ya jangan makan. Ya, ingat tuh. Nah, pada teks yang kita baca pada hari ini mengenai hubungan antara tuan dan hamba, antara kehidupan yang ada, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita dapat memahami respon dari panggilan dan karir kita. Setiap orang punya hubungan antara hamba dan tuan, tapi kita perlu merespon dan merenungi bersama-sama bagaimana panggilan dan karir itu Paulus ingin katakan. Yang pertama, lakukan dengan segenap hati. Nah, kalau kita respon panggilan dan karir itu, pertama-tama lakukan dengan segenap hati. Ayat yang ke-22 sampai dengan 23 mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pertama-tama Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau engkau punya hubungan, gunakanlah itu dengan sepenuh hati, full heart, full motivation, full perhatian. Paulus katakan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah biasanya apa? Ya males, ya bimbang, ya nggak fokus. Maka Paulus mengingatkan kalau melakukan tugasmu, menjalin hubungan harus dengan sepenuh hati. Fokusnya adalah Tuhan yang kamu lakukan. Ya seringkali kalau kita melakukan untuk manusia suka dikecewakan nggak? Suka ya. Kita mungkin dikecewakan sama teman kita. Tapi kalau kita fokusnya Tuhan, kita menyadari bahwa kita nggak cari muka kalau kita melakukan pekerjaan. Cari muka, emang nggak ada muka? Bukan, maksudnya kita cari perhatian. Kalau nggak diperhatiin kita kecewa. Makanya Paulus mengingatkan, waktu engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hatimu sama seperti untuk Tuhan. Lalu yang kedua, melakukan panggilan dan karir, mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada Tuhan. Itu di ayat yang ke-41. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi walaupun kita punya Tuhan di dunia ini, kita juga punya Tuhan di sorga. Jadi setiap pekerjaan, tanggung jawabmu, engkau harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan di sorga. Selain kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini atau pekerjaan kita kepada Tuhan, kepada atasan kita, tapi apa yang kita pekerjakan, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, bagaimana kita dapat merespon panggilan dan karir kita dengan baik? Bagaimana kita mencapainya panggilan dan karir itu untuk hidup kita? Yang harus kita lakukan pertama-tama sebelum kita mendapatkan karir atau panggilan, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, supaya Tuhan berikan mudah. Caranya pertama, doain dulu. Apa panggilanmu dan karirmu? Minta kepada Tuhan. Gumuli dengan sungguh-sungguh. Pertama, lakukan dengan doa. Lalu yang kedua, setelah kamu sudah gumuli, lakukan dengan sepenuh hati. Apa keinginanmu? Apa kemampuanmu? Cari tahu apa yang kamu impikan. Gumuli dan kerjakan itu. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Kau belum dipikirin,
atau apa, mulailah dari sekarang. Lakukan dengan sepenuh hati. Lalu yang ketiga yang harus kita kerjakan, kalau kita udah mendapatkannya, kerjakan itu dengan setia. Ya, kita harus melakukan tugas kita dengan setia, sehingga kita dapat mensyukuri apa yang Tuhan beri buat kita. Jangan kecewa. Ada tantangan aja ketika kita mau melakukan segala sesuatu, tetapi kalau kita melakukan dengan setia, Tuhan pasti menolong karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan, bahkan ke depan kami belajar, kami sedang menggumuli panggilan kami yakin kalau kami menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka apa panggilan dan karir yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan materaikan itu dalam hati-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi firman Tuhan terus berkata-kata kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, kita beribadah online lagi. Dah. Kasih Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat tangan kanan kita dan lalu kita taruh di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini dan boleh juga dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja lagi, kita berikan kepada guru sekolah minggu dan kemudian diserahkan ke gereja. Kita akan bersama-sama mengiring persembahan kita dengan menyanyikan pujian Kami Bawa Korban Pujian. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kami melakukan aktivitas kami. Dan terlebih pada saat ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh sucikan, kuduskan, sehingga boleh berguna di dalam pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan, biarlah Tuhan selalu mengajari kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Indonesia kami tercinta Tuhan yang sampai saat ini masih dilanda virus corona Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami merindukan pemulihan daripada-Mu Tuhan, supaya Indonesia kami Tuhan boleh senantiasa pulih kembali. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin Tuhan. Terlebih kami sebagai rakyat Indonesia, biarlah kami boleh patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga kami boleh memutus rantai daripada penyebaran virus corona Tuhan. Dan kami juga teringat akan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa menjadi sarana untuk kabaran Injil-Mu Tuhan. Berikan yang terbaik bagi para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bisa memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan, memberikan kami semua untuk kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa tetap melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan melanjutkan kepada aktivitas kami hari lepas hari, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan kami, dan kami selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kami tetap mengingatkan kita semua untuk bisa tetap menjaga kesehatan, untuk selalu menggunakan masker ketika kita bepergian, dan selalu sukacita dan tetap semangat. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.